Three, two, one. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Nani Sumarni dari kelas 3N MSDM dengan MPM 120020319. Untuk pekan ini saya akan menjelaskan mengenai materi budaya manajemen pengetahuan organisasi. Mari simak videonya ya teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Check it out. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai konsep budaya manajemen pengetahuan. Sebelumnya, budaya ialah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Itu menurut Moyle Journal tahun 2003. Nah, manajemen pengetahuan dapat diartikan sebagai serangkaian pendekatan strategis dan sistematis untuk mengelola pengetahuan, mulai dari penciptaan, pengorganisasian, atau pemetaan, pemanfaatan, transfer, diseminasi, preservasi, hingga evaluasi. Salah satu sudut pandang budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Untuk pembahasan kedua mengenai manajemen pencangkup. Yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi. Dan yang terakhir, melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Oke, selanjutnya mengenai pengetahuan. Sebelumnya, pengetahuan apa sih? Pengetahuan ialah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen dan pengetahuan secara konseptual. Budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Selanjutnya, apa saja daftar pertanyaan yang bisa diajukan? Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan. Yang pertama, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Yang kedua, tipe orang macam apa yang berhasil di sini? Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk mengorbankan semangat kerja di sini? Yang keempat, tipe orang macam apa yang berprestasi buruk di sini? Yang kelima, peristiwa apa yang paling penting dalam sejarah perusahaan ini? Itulah beberapa pertanyaan yang bisa diajukan, dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa diajukan. Mengapa manajemen pengetahuan berpusat pada manusia? Jawabannya adalah manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, mengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagai besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer, karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Unsur budaya sharing pengetahuan. Budaya sharing pengetahuan ini terdapat 5. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian, dukungan, dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Yang terakhir,
Kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Itu menurut Tobing pada tahun 2007. Oke, selanjutnya mengenai gambar kerangka knowledge sharing. Nah, dalam kerangka knowledge sharing ini yaitu fasilitator dan sharing champion. Bentuk sharing champion sediakan fasilitator sertifikat, body reward, dan fasilitator. Nah, dalam ini mempercayai adanya peserta, lalu mempercayai adanya kontributor, lalu mempercayai adanya media. Untuk peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan itu ada leadership, sense of direction, CMED, positive framework, evaluation system, and structure, and provide competition, develop individual. Nah, yang terakhir ini mengenai 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S MC Kinsey, yaitu struktur, sistem, style, staff, skill, strategi. Nah, ini termasuk dalam share evaluasi 7S.